Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan situasi di Vatikan saat ini pasca meninggalnya Paus Fransiskus, sudah terhubung bersama kami kontributor Metro TV di Roma, Italia, Baik Maisara. Selamat sore, Baik. Selamat sore, selamat pagi dari Roma. Ya, Baik. Untuk saat ini bagaimana situasi di Vatikan pasca sudah ada pengumuman resmi dari Vatikan mengenai kepergian dari Paus Fransiskus? Baik, saat ini di Vatikan City masyarakat cukup sangat terkejut dengan kepergian Paus Fransiskus yang di bertepatan di hari Paskah yang sedang banyak masyarakat Roma maupun di Italia sedang merayakan, dan masyarakat yang datang di Vatikan City untuk baik itu untuk memperingati Paskah dan untuk memperingati Jubileo sangat-sangat merasakan kesedihan kehilangan dari Papa Fransiskus itu sendiri. Baik, untuk saat ini apakah warga Vatikan sudah mengetahui informasi mengenai kepergian Paus dan apakah sudah mulai memadati lokasi di sana? Ya, betul sekali, Gemma, bahwa hari ini sejak tadi pagi, sejak diumumkan kematian dari Papa Fransiskus, masyarakat baik masyarakat Italia dan masyarakat internasional mulai berdatangan ke lapangan San Pietro Roma untuk memberikan duka cita kepada Papa Fransiskus. Iya, Baik. Dari pantauan Anda selama perayaan Paskah kemarin, seperti apa kondisi kesehatan dari Paus? Baik, Paus Fransiskus sendiri sejak tanggal 14 Februari 2025 sudah dirawat di Rumah Sakit Gemelli, dan kondisi kesehatannya meskipun sempat memburuk, kemudian pada akhir Maret sudah mulai membaik, dan pada tanggal 31 Maret sudah kembali ke Vatikan City untuk menjalankan tugasnya sebagai paus. Namun demikian kondisi kesehatan Papa Fransiskus ternyata tidak cukup memadai untuk bertemu dengan masyarakat yang ingin memberikan ucapan selamat datang kembali di Vatikan City. Iya, Baik, juga tadi informasi dari Romo Markus bahwa ketika Paskah juga Paus Fransiskus ini tidak menyampaikan khotbahnya begitu ya secara lengkap, ada beberapa yang diserahkan kepada pihak kardinal lain. Ini seperti apa kemarin? Betul. Baik. Betul. Untuk khotbah sendiri sudah Papa Fransiskus tidak dapat menyampaikan ke masyarakat yang hadir di Vatikan City. Namun demikian beberapa kali Papa Fransiskus memberikan kejutan kepada masyarakat yang berdatangan di lapangan San Pietro, walaupun hanya dengan melambaikan tangan atau memberikan sedikit wejangan kepada masyarakat yang ada di sana, tanpa memberikan khotbah begitu. Iya, Baik, sejak dirawat dan juga kondisi kesehatan menurun, Paus ini kan juga dibatasi untuk bertemu dengan orang lain ya. Sejauh ini selama sepekan terakhir, siapa saja pihak yang bisa menemui Paus? Dari pemberitaan yang saya ketahui, Paus Fransiskus sempat bertemu dengan Raja Inggris dan Ratu Inggris yang sempat datang ke Italia untuk memberikan kunjungan, dan selain itu tidak ada informasi lebih lanjut siapa saja yang dapat menemui Paus Fransiskus. Namun demikian saya dapat memastikan bahwa beberapa kali Paus Fransiskus memberikan kejutan kepada masyarakat yang datang ke lapangan San Pietro untuk berdoa maupun untuk berkunjung ke Vatikan City. Iya, Baik, apa tanda duka dari Vatikan jika ada pemimpinnya yang meninggal dunia?
Baik, saat ini tahap pertama tentu saja adalah pengumuman kematian dari Paus Franciscus itu sendiri. Kemudian nanti akan ada masa berkabung yang dikenal dengan Novendiale yang akan dilaksanakan selama 9 hari. Dan selama periode ini misa harian diadakan untuk mengenang Paus yang telah meninggal. Dan pada saat dalam rangka Novendiale, jenazah Paus akan dipersiapkan untuk dilihat publik. Biasanya jenazah akan dibalut dengan pakaian kepausan dan ditempatkan dalam peti mati. Demikian. Baik, biasanya untuk proses pemakamannya seperti apa? Baik di sana? Baik, pengaturan pemakamannya sendiri akan direncanakan oleh Vatikan. Biasanya pemakaman akan diadakan 4 sampai 6 hari setelah kematian, tergantung pada pertimbangan logistik dan diplomatik. Pemakaman Paus adalah acara besar yang dihadiri oleh pemimpin dunia, tokoh dan ribuan umat beriman. Dan acara ini akan dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal. Dan pada masa saat kekosongan tahta, yaitu periode antara kematian Paus dan pemilihan Paus baru akan yang disebut dengan sede vacante atau tahta kosong. Dan selama ini gereja dipimpin oleh Dewan Kardinal. Dan Kardinal Camerlenio akan mengawasi operasi harian Vatikan dan sementara Dewan Kardinal yang lainnya mempersiapkan pemilihan Paus baru. Demikian. Oke, baik. Selama ini kan Paus Franciscus ini dikenal sebagai paus yang progresif dan juga membela kaum marginal, begitu ya. Bagaimana respons dari warga Vatikan sendiri terhadap sosok dari Paus Franciscus ini? Warga Vatikan dan warga Italia pada umumnya sangat menyayangi Paus Franciscus. Paus Franciscus benar-benar sosok yang sangat dekat dengan masyarakat, baik itu masyarakat yang masyarakat yang yang masyarakat marginal maupun masyarakat yang dikenal sebagai di dalam Katolik dikenal tidak dapat diterima, namun Paus Franciscus tetap merangkul mereka dan masyarakat sangat kehilangan Paus Franciscus saat ini. Baik, untuk saat ini bagaimana situasi di sana? Apakah warga Vatikan sudah mulai memadati juga lapangan di sana? Betul sekali. Warga Vatikan dan warga Italia pada umumnya dan semua pengunjung atau masyarakat internasional sudah mulai berdatangan untuk memberikan rasa duka citanya kepada kehilangan Paus Franciscus. Baik, untuk agenda pada hari ini karena pengumuman meninggal dunia di pagi hari, apa biasanya yang akan dilakukan oleh pihak gereja? Baik, untuk saat ini hanya karena pengumumannya baru saja dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hari ini akan dilakukan pengumuman kematian Paus, kemudian verifikasi kematian, dan tentunya akan dimulai masa berkabung. Untuk pengaturan masa berkabungnya akan diupdate untuk selanjutnya esok hari apakah akan dimulai proses pengaturan pemakaman. Untuk pengamanan seperti apa? Baik, apakah sudah mulai ditambah di lokasi? Betul. Pengamanan sendiri sudah mulai dilakukan dan lapangan San Pietro meskipun sudah mulai dipadati, beberapa yang mulanya terbuka untuk umum sekarang sudah mulai tertutup begitu. Untuk beberapa jam kemudian nanti kami akan melihat update kembali apa yang akan diumumkan oleh Vatikan. Oke, baik. Apakah sudah ada informasi pemimpin negara di Eropa akan mengunjungi Vatikan dalam waktu dekat ini? Sementara informasi tersebut mungkin belum dapat kami konfirmasi, namun sudah dipastikan setelah pengumuman kematian Paus, berbagai kalangan maupun pemimpin dunia akan segera
datang ke Roma dan ke Vatikan City untuk memberikan berkabung atas kematian Paus Fransiskus. Oke, baik, sebelum perayaan Paskah kemarin di Vatikan ya, dalam satu pekan Ya. terakhir, apakah Paus juga melakukan kegiatan lain? Berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan, Paus Fransiskus lebih banyak beristirahat di Vatikan City. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa kali Paus Fransiskus meskipun tidak memberikan khotbahnya kepada masyarakat, namun beliau sempat dengan menggunakan kursi roda memberikan kejutan kepada masyarakat yang hadir di San Pietro dan di Vatikan City. Meskipun hanya dengan melambaikan tangan atau memberikan jabatan tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.